kadang telah beredar di kalangan sebagian orang di Jawa Timur, kalau di Jawa Barat ini nggak tahu. Katanya seburuk-buruknya manusia adalah sebaik-baiknya jin. Ini satu hal yang tidak sopan dengan jin-jin yang soleh, yang dipuji-puji sebagiannya dalam Al-Quran. Yang mana Allah menceritakan perkataannya sebagian jin mengenai kondisi para jin, yaitu sebagian dari mereka adalah jin-jin yang soleh. Soleh adalah orang yang taat kepada Allah. Jin yang taat kepada Allah jauh dari maksiat, andaikan maksiat bertaubat. Wa anna minnal muslim wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik. Sesungguhnya dari kalangan kami para jin ada jin-jin yang soleh dan ada yang tidak soleh. Lah kalau hamba Allah itu sudah soleh, baik pun dari kalangan jin atau manusia, maka masuk dalam janjinya Allah, akan ditolong, akan dijaga, akan dimudahkan, akan dibereskan semua urusan-urusannya oleh Allah, yang itu masuk dalam kata-kata ya tawalla, yang artinya banyak diantaranya itu tadi. Wa huwa yatawallas shalihin, dialah Allah yang akan membereskan semuanya, keperluan-keperluan, urusan-urusannya orang-orang soleh, jin-jin yang soleh. Tetapi para hadirin, kalau orang itu tidak soleh dari kalangan jin ataupun manusia, maka itu namanya setan. Dari kalangan jin atau manusia kalau nggak soleh, pelanggar, di antara namanya adalah syaitan. Maka setan itu adalah julukan untuk semua yang suka melanggar, baik pun dari kalangan jin ataupun kalangan manusia. Kalau kalangan jin kita bacakan ayat kursi lari, kalau kalangan manusia malah datang kadang-kadang. Maka Allah berfirman, yang ganggu perjuangan para anbiya itu syayatinal insi wal jin, pelanggar-pelanggar dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Ini setan tenan, maksudnya kamu tuh pelanggar beneran. Maka akhir dari cerita itu, selepas sekian lama dari kejadian yang sangat menyedihkan tadi, orang Taif yang umurnya panjang semuanya 100% masuk Islam, dapat hidayah. Maka kalau kita ini ngelola pesantren, ngelola masyarakat, ada kendala-kendala, baca doa yang baik-baik, doa hidayah, doa mahabbah, doa yang dingin-dingin, supaya hasilnya itu hidayah. Bukan antara pesantren dan kampung menjadi seperti bara api karena dai-nya ini kurang sabar. Akhirnya terjadi gap, terjadi kerenggangan antara pengajar ilmu, pengelola lembaga keilmuan dengan yang banyak praktek. Karena yang banyak praktek keilmuan Islam itu seharusnya masyarakat, para hadirin. Di pondok dibahas fikih mengenai perdagangan, transaksi-transaksi yang halal, yang tidak halal. Lah santrinya, sak pak yainya nggak punya toko, bukan pedagang. Lah kalau nanti tidak akrab dengan masyarakat, ya akhirnya nggak ada yang praktek. Fikih mengenai nikah, santrinya mayoritas belum menikah. Pak yainya nikah hanya sekali saja juga. Masya Allah. Jadi Masya Allah. Maka kalau nggak akrab dengan masyarakat,
Jadinya lembaga-lembaga keilmuan itu jadi banyak macet di dalam mengumpulkan pahala yang banyak untuk dibawa ke akhirat, dibawa ketemu dengan pimpinan kita, panutan kita, idola kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kemudian di tengah-tengah beliau sedih, datanglah panggilan untuk pergi Isra wal Mi'raj. Orang yang sedih-sedih dalam perjuangan agama sebelum wafat, karena kita ini dalam perjuangan agama hanya niru, fotokopi aja dari guru kita sampai Nabi. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah, di antara tanda orang itu ngamalkan Islamnya benar, merjuangkan Islamnya benar, akan terjadi kepada dia sebagaimana yang terjadi kepada sahabat Nabi. Mujahadah itu gak seumur hidup, ada waktu-waktu panen hidayah, dikenal masyarakat, kemudian banyak yang mendengarkan nasihat-nasihat, banyak yang mendukung program-program kebaikan dia. Maka bagi yang merasa mengamalkan, memperjuangkan, menyebarkan agama kok isinya salah paham terus, perlu dia ini evaluasi, jangan-jangan dia memang salah. Maka ketika beliau mau Mi'raj, ada persiapan, malaikat Jibril datang yang keempat kali untuk urusan yang sama. Ketika beliau kecil, agak besar, ketika beliau terima wahyu yang pertama, datang kepada beliau, membelah dada beliau, mengeluarkan hati jantung beliau. Kemudian dikeluarkan dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Kemudian hati beliau diisi, dipenuhi dengan iman dan hikmah. Kita pengen ngajar, pengen ngaji, nggak ada persiapan, baru HP-HPan langsung ngajar, baru lale-lale langsung baca Quran. Adab-adab untuk menghadap kepada Allah, bagaimana kita sempurnakan biar Allah sudi mengekalkan hidayah jadi asbab hidayah dalam kehidupan kita. Dulu ketika kami masih kecil dan ayah kami nyuruh kami ngapalkan Quran, itu sering ceritain ngapalkan Quran itu tidak sulit karena sudah janji Allah, dan janji Allah pasti akan menjadi kenyataan. Sungguh aku Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Apakah ada yang mau ngambil pelajaran? Kitab sebegitu tebal, isinya 6.222-an ayat, dihafal dengan begitu mudah. Ini kalau nggak mukjizat, dari mana? Ini perkara yang luar biasa. Kiai-kiai di Jawa Timur dulu, Jawa Tengah, mau ngapalkan Quran, sucikan diri kamu dulu, puasa dulu, sekian tahun, zaman kecil saya dulu, karena akan membawa kalam ilahi yang begitu mulia. Maka yang membawa layaknya adalah orang mulia. Selepas puasa sekian lama, baru mulai ngapalkan Quran. Hati beliau dikeluarkan, kemudian hati beliau diisi iman dan hikmah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, Nabi bersabda di antara sabdanya, ala inna fil jasadi la mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyya al-qalbu.
Ingatlah bahwa di badan kita ini ada satu gumpal daging. Kalau itu baik, seluruh tubuh akan membaik. Kalau itu buruk, akan buruk semua. Itu adalah al-qalbu. Al-qalbu itu ya, semoga keterangan saya ini enggak keliru. Secara fisik zahir maksudnya adalah jantung. Letaknya di dada sebelah kiri, di bawah puting itu, kurang lebih di area itu. Maka kalau kita tersinggung, kita rindu, kita kaget, itu yang berdebar kan di situ. Gitu. Orang pas sakit atau pas bahagia itu yang debar di dada sebelah kiri. Kalau hati yang untuk disate itu liver namanya, itu di bawahnya jantung, di badan, di bagian perut bagian atas. Maka penafsiran ini dibuktikan dengan baru saja tahun ini atau tahun kemarin ditemukan ternyata dalam jantung itu ada sekian banyak jaringan, tidak kurang dari 40.000 jaringan yang itu lebih cerdas melebihi otak, dan seluruh memori terbanyak di situ itu ternyata. Di jantung sebelah kiri, di hati kita. Di jantung yang lebih letaknya di sebelah kirinya dada. Maka akhirnya Nabi kita pun ringkesnya Isra sampai Palestina. Yang mana Isra itu di antara pelajaran terpentingnya, kita ini sebagai mukmin, sebagai muslim seharusnya memahami tidak ada perkara yang lebih penting untuk selalu ada pada kehidupan kita melebihi segala yang penting. Perkara tersebut adalah bimbingan dari Allah alias hidayah, yang mana hidayah itu Allah turunkan di masjid, yang mana hidayah itu turunnya pertama kali di Masjid Al-Haram Ka'bah. Dari sana disebarkan ke hamba-hamba Allah yang dikehendaki untuk dapat hidayah. Maka kalau kita ini sering ke masjid, sering menghadap ke kiblat, ibu-ibu di rumah sebentar-bentar wiritan menghadap kiblat, baca Quran menghadap kiblat, kemudian sholat menghadap kiblat, akhirnya banyak terpaut dengan markas hidayah. Ceritanya Isra Mi'raj yang terpenting dari masjid ke masjid, pergi ke masjidnya malaikat di Baitul Ma'mur sana, kemudian menghadap kepada Allah bila kaifin wala mithal, dapat perintah sholat 5 waktu, ngerjakannya juga di masjid. Kemudian acaranya diantaranya semua arwahnya para anbiya makmum kepada Nabi kita, makmumnya juga di masjid. Kemudian balik lagi, terakhirnya di masjid.